Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rara Evisra dapat menemani Anda dalam program Society PAL TV. Hari ini 1 Juli 2024 di pagi yang cerah, kita akan memulai dengan tema aksi proaktif Dinas Sosial Kota Palembang dalam giat penjangkauan. Yang dimana pada hari ini kita akan mengulas lebih dalam terkait apa saja kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Palembang dan juga mengobrol langsung bersama Kepala Dinas Kota Palembang, yakni Bapak Muhammad Ihsanul Akmal, dan juga di bidang rehabilitasi sosial. Lalu seperti apa giat kita pada hari ini? Ikuti terus Rara dalam Society PAL TV. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang yang dikomandoi Muhammad Ihsanul Akmal selaku Kepala Dinas Sosial terus melakukan berbagai langkah proaktif guna mewujudkan kesejahteraan bagi warga Kota Palembang yang notabene merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Mabok ada penyakit kami tahu kau kenal lo. Ini yang paling mudah nih. Tahu dong kan kakek. Alhamdulillah. Ini kita pada waktu kita sering salam ya. Ah, budaya besar. Salah satu gerakan yang kini digencarkan Dinas Sosial Kota Palembang utamanya melalui bidang rehabilitasi sosial, yakni giat penjangkauan yang mengakomodir secara langsung laporan warga Palembang terkait keberadaan anak jalanan, gembel, pengemis maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan orang terlantar yang dianggap membutuhkan pembinaan, perawatan maupun bantuan lainnya. Setiap hari, pihak Dinas Sosial Kota Palembang melalui tim penjangkauan bidang rehabilitasi sosial terus melakukan patroli keliling Kota Palembang untuk menjalankan tugasnya sesuai temuan di lapangan maupun sesuai koordinasi bersama warga, kepolisian maupun pihak terkait lainnya. Pemirsa PAL TV, saat ini Rara sedang berada di ruang Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, yakni Bapak Muhammad Ihsanul Akmal, untuk berbincang-bincang santai terkait poin kita pada hari ini, aksi proaktif Dinas Sosial Palembang dalam giat penjangkauan. Sudah bersama saya, di sebelah saya ini ada Bapak Kepala Dinas, yakni Bapak Ihsan. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rara. Pagi Pak, hari ini hari Senin 21 Juli 2024. Hari ini cukup cerah ya Pak ya. Tadi di bawah juga udah ada apel ya Pak ya? Apel. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah kabar hari ini sehat dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Apel tadi dalam rangkaian ulang tahun pekerja sosial masyarakat atau lebih kita kenal dengan PSM yang ke-49. Baik. Sebelum kita masuk ke situ Pak, kita akan fokus kepada poin kita pada hari ini. Aksi proaktif Dinas Sosial Palembang, Pak, dalam giat penjangkauan. Boleh diceritakan kepada pemirsa PAL TV yang ada di rumah mungkin, Pak? Boleh. Jadi Dinas Sosial ini banyak hal yang bisa dikerjakan.
Tapi salah satunya yang menjadi tema kita pada hari ini adalah tentang tim penjangkauan. Tim penjangkauan ini memang sengaja kita bentuk sudah cukup lama, tapi terus kita eksis di lapangan. Jadi tim penjangkauan ini di bawah bidang rehabilitasi sosial. Guna tim penjangkauan ini adalah dalam rangka kita melakukan pembinaan khususnya, penertiban di lapangan. Dan untuk tim penjangkauan ini kita fokus pada 14 titik lampu merah yang ada di wilayah Kota Palembang ini. Kenapa kami memfokuskan ini pada 14 titik lampu merah? Karena jalanan, anak jalanan, gepeng, pengemis, badut, dan segala macam itu biasanya mereka beroperasi itu ada di lampu merah yang ada di Kota Palembang. Untuk itulah kita melakukan penjangkauan dalam rangka pembinaan. Jadi penjangkauan ini lebih pada pembinaannya, bukan soal penindakannya. Jadi kita bawa, kita tangkap, kita ambil. Tapi kalau kalimat tangkap itu rasanya agak terlaluan ya. Ya, kita ambil dulu, kita lakukan, kita bawa ke kantor, kita lakukan pembinaan. Setelah kita lakukan pembinaan, kita buatlah semacam berita acara lah bahwa mereka tidak akan mengulangi. Begitulah terus secara rutin kita lakukan. Jadi kalau itu pembinaan lah lebih. Kadang-kadang pembinaan dilakukan di tempat itu juga. Baiklah. Ya, jadi ada juga penyitaan barang, misalnya badut. Badut itu kita ambil bagian kepalanya, kita simpan di sini. Jadi banyak hal yang memang sudah kita lakukan. Kalau para pengemis, bukan pengemis ya, anak-anak jalanan, anak pang, itu kadang-kadang sama kawan-kawan ini dibotakin rambutnya. Dipotong sebagai efek jera dari mereka. Karena kelemahan kami di sini terus terang, di awal kami lakukan penjangkauan ini, kami tidak punya rumah panti lagi. Karena semua panti, fasilitas panti, dengan Undang-Undang Otonomi 23 2017, itu sudah diambil provinsi. Nah, itu. Tapi ke depan, di tahun depan kami akan menyiapkan rumah singgah, tapi bukan panti ya. Rumah singgah saja untuk melakukan pembinaan di situ. Saya kira itu di awal dulu apa yang dimaksud tim penjangkauan. Baik, mungkin saya akan menggarisbawahi Pak tentang rehabilitasi sosial nih Pak ya. Untuk proses berjalannya sendiri Pak, apakah sudah berjalan sejak kapan dan berapa persen ini sudah berjalan Pak? Kalau berjalan saya rasa sudah hampir, saya di sini aja sudah hampir 3 tahun. Itu sudah berjalan dan jauh ke belakang memang sudah ada tim ini, penjangkauan ini. Mungkin semenjak hampir kurun waktu 5-6 tahun ke belakang lah ya. Bahkan kalau dulu itu ada tim terpadu namanya. Jadi tidak hanya dari dinas sosial, tapi meliputi ada dari kepolisian, dari TNI, dari Pol PP, dan dari tim penjangkauan dinas sosial sendiri. Jadi kita sebut dengan tim terpadu. Nah, seiring waktu kemarin, saya juga tidak tahu karena COVID kemarin, karena beberapa anggaran yang harus kita refocusing, maka itu ditiadakan. Dan kemungkinan, insya Allah, di perubahan ini atau di tahun ini juga, atau tahun berikutnya akan kita lakukan lagi tim terpadu ini. Sehingga memang benar-benar terpadu. Nah, itu. Tadi di bawah saya melihat banyak kali bidang-bidangnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan kepada pemirsa PAL TV yang ada di rumah, itu bidang-bidang apa saja meliputi Pak? Ya, jadi di dinas sosial ini ada 4 bidang. Satu yang membawahi tim penjangkauan adalah bidang rehabilitasi sosial. Satu ada bidang perlindungan dan jaminan sosial. Itu pembinaan terhadap PKH dan KIS mungkin ada di situ secara garis besar. Ada bidang PFM, penanganan fakir miskin, dan satu lagi ada pemberdayaan sosial. Nah, itu. Kita ke rehabilitas lagi ya Pak ya. Untuk rehabilitas ini sendiri Pak, untuk penjangkauan sendiri Pak, untuk mengidentifikasi nih bahwasanya misalnya orang itu ODGJ ataupun sebagainya, itu bagaimana Pak dari pihak rehabilitas sendiri Pak? Ya, jadi kalau kami sebenarnya tim penjangkauan ini akan bergerak ke lapangan di luar konteks dari kita penertiban atau pembinaan di lampu merah tadi. Nanti akan ada satu masukan dari warga. Itu siapapun bisa memberikan masukan kepada kita, entah KRT, lurah atau camat, atau orang yang bersangkutan pun
Boleh. Semua Jadi nanti ada taruna, kita katakan ada masukan informasi dari lurah misalnya. Oh, di sini disinyalir ada ODGJ. Kita akan langsung jemput ke lapangan. Dan tim-tim penjangkauan ini adalah orang-orang yang sudah memahami memang ODGJ atau tidak. Nanti kalau memang ini kita indikasikan ODGJ, maka akan kita bawa ke Rumah Sakit Elnardi Bahar atau ke Panti PGUT yang ada di Kenten. Jadi memang akan kita selaraskan dulu. Bahkan kadang-kadang dari kepolisian pun ada yang telepon ke kita. Misalnya dia nangkap atau apa yang disinyalir ODGJ, kita akan salurkan. datang ke sana ya Pak. Iya. Mungkin kalau masyarakat yang menemukan Pak, bagaimana Pak cara untuk menghubungi dinas sosial sendiri Pak? Ya, jadi silakan kalau masyarakat mungkin tidak tahu, karena kita juga sebenarnya ada kontak person dari kita. Tapi lebih bagus saran kami kalau masyarakat yang menemukan, laporlah ke lurah. Baik. Karena kami harus ke lapangan juga, harus ada pertanggungjawaban. Betul Siapa sekali. yang melapor kan gitu. Jangan Betul. nanti ada apa-apa di belakang hari kami jadi salah. Kami pun akan membawa orang itu ketika ada laporan. Tertulis paling tidak dari RT saja cukup sudah. Nggak perlu dari lurah. Baik Pak, lalu untuk mekanisme, tadi kan di awal disebutkan bahwasanya tidak ada penampungan, belum ada penampungan ya Pak, karena beralih ke provinsi ya Pak ya. Itu bagaimana Pak mekanisme di mana para ODGJ ataupun anak-anak jalanan, anak pang itu diasuhkan gitu Pak? Oke, jadi begini Mbak Rara. Jadi untuk tim penjangkauan mekanisme tadi seperti saya sampaikan di awal, tetap kami menerima laporan dari manapun juga untuk kami tindak lanjuti. Di samping memang tim ini secara berkala dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore melakukan patroli, khususnya di 14 lampu merah tadi. Situ kita langsung kadang-kadang kita lakukan pembinaan di lapangan juga langsung di tempat. Atau memang kita bawa ke kantor, kita lakukan pembinaan di kantor. Bagi yang memang masih bisa kita bina di kantor. Dan ada alat bukti yang kita ambil, kita simpan dan kita buatkan berita acara. Itu kalau yang untuk pembinaan. Tapi ketika ada permasalahan lain, misalnya nih ditemukan orang terlantar, pengemis yang tidak tahu identitas atau tempatnya, kita bisa bekerja sama dengan panti yang ada di beberapa tempat yang kepunyaan provinsi. Ada di PGUT, ada panti jompo yang di Indralaya. Jadi memang mekanismenya seperti itu. Kalau ODGJ kita ke PGUT atau ke Rumah Sakit Elnardi Bahar. Jadi memang mekanismenya kita lihat situasi. Ada di lapangan, kita temukan orang sakit, kita bawa dulu ke Rumah Sakit Bari. Kan itu, kita lihat penduduk Palembang atau belum, sudah punya KIS atau belum. Kalau belum, kita buatkan dulu KIS-nya. Untuk kita obatin dulu, sampai sembuh. Setelah sembuh, kita lihat dulu klasifikasinya. Umurnya berapa? Oh, ternyata tidak punya keluarga, umurnya masuk lansia atau jompo. Tinggal kita titip di panti jompo. Seperti itu. Artinya bekerja sama dengan kesehatan, tetap. Polisian dan juga pendidikan juga tentunya pendidikan, ya Pak untuk anak-anak jalanan mungkin. Baik Pak, lalu untuk kesulitan sendiri Pak yang dihadapi di lapangan mungkin menghadapi ODGJ kan ada tim penjangkauan sendiri, bagaimana Pak? Ya, jadi kalau tentang di lapangan permasalahan ini tentu pasti ada. Seperti dengan kawan-kawan yang kurang beruntung di lapangan, baik itu pengemis, badut, kadang-kadang kendala kawan-kawan di lapangan ini, mereka itu ada yang mengkontrol kan gitu, ada yang mobilisasi. Itu kadang-kadang kawan-kawan ini bukan berbenturan dengan si anak jalannya, tapi justru berbenturan dengan kawan-kawan yang di belakang. Itu pertama. Kalau untuk DGJ, kadang-kadang kawan ini sudah berdasarkan secara manusiawi, mereka sudah biasa. Itu saja. Kadang-kadang yang jadi kendala itu ada yang lagi, ya namanya orang ODGJ kan dengan gangguan jiwa. Kita nggak tahu pada saat itu dia bawa apa, lagi ngapain. Kadang-kadang inilah anak-anak harus berhadapan dengan resiko tinggi kan. Kadang-kadang pernah kejadian anak-anak kita kena pukul sama ODGJ itu kan gitu, karena dia bawa kayu pada saat itu. Tapi barang ini harus diamankan. Alhamdulillah anak-anak ini sudah terbiasa. Dan kendala yang kedua mungkin memang tim kami ini terbatas. Kendaraan juga terbatas. Jadi kami bagi 2 tim, satu hari off, satu hari, jadi orang 18 dibagi 2. Itu aja kendalanya. Untuk jam-jam sendiri Pak, atau waktu-waktu sendiri untuk datang ke lapangan langsung terjun langsung itu kapan? Dan untuk tahun ini saja Pak, 2024 pertengahan ini Pak, udah berapa banyak kasus yang dihadapi Pak?
Kalau jam operasional itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kalau kasus rasanya aku kurang tahu pasti, tapi setiap hari itu pasti aja. Pasti ada ya Pak? Ya, ODGJ ini paling tidak 3 orang yang kita amankan setiap hari itu rata-rata. Atas pengaduan ataupun yang kita temukan langsung di lapangan. Ya, jadi memang kita nggak bisa prediksi berapa persen, tapi intinya bagi kami, apapun itu kami tetap rutin lakukan. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal capek, pokoknya gitu. Tapi tadi saya lupa kendala tadi juga di lapangan, yaitu kadang-kadang memang yang ada di lapangan ini, mohon maaf, kadang-kadang bukan warga Kota Palembang. Inilah, karena kita ini kota metropolitan. Kita menyanggah kabupaten kota yang ada di sekitar. Kadang-kadang bukan dari kita, kadang-kadang dari daerah kabupaten sekitar kita ini. Nah itu, Mbak Rara. Baik, tentunya tidak menyurutkan ya Pak semangat dari para petugas. Tetap harus semangat. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir harapan nih Pak dari Bapak selaku Kepala Dinas Kota Palembang. Ya, harapan kami bahwa untuk menangani semua permasalahan sosial ini bukan hanya tugas dinas sosial, tapi justru penanganan ini adalah tugas kita sama-sama. Siapapun itu, warga Kota Palembang khususnya bertanggung jawab atas semua permasalahan sosial yang ada di lapangan. Dinas sosial hanya leadernya saja. Jangan semua ditumpukan ke dinas sosial. Justru di sini harapan kami membutuhkan masukan, membutuhkan support dari segenap lapisan masyarakat sehingga kami akan dapat bekerja lebih baik. Dan juga mohon kepada masyarakat biar tim penjangkauannya agak sedikit aman gitu. Ya jangan lagi lah memberikan sebagian rezeki kita di lampu merah. Serahkanlah rezeki kita ini kepada tempat-tempat yang tepat, tempat-tempat yang memang membutuhkan. Karena kita di lapangan, kenapa titik 14 lampu merah itu? Karena resikonya tinggi di situ. Kenapa mereka betah di situ? Karena ada yang dihasilkan. Coba kalau misalnya kita yang lebih beruntung ini tidak memberikan itu ke tempat yang benar, ya jadi kan gitu. Tapi kalau sudah disalurkan tempat yang benar, ya siapa yang mau kasih kan gitu. Kadang-kadang sudah menjadi profesi, bukan lagi kebutuhan, jadi profesi. Nah itu Mbak Rara. Baik, mungkin ada media sosial ya Pak yang bisa dihubungi kalau ada penemuan-penemuan seperti itu Pak? Silakan. Jadi kalau untuk melihat semua kegiatan tim penjangkauan dinas sosial atau ada pun yang ingin dilaporkan, monggo silakan, kita ada di Instagram. Itu namanya tim penjangkauan dinas sosial. Silakan. Atau nanti di situ ada kontak person, ketua tim langsung Pak Enos Frederick yang ada di situ. Silakan hubungi. Dan kami siap setiap saat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Makasih, terima kasih Bapak Iksan untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Nah, pemirsa PAL TV, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Bapak Iksan. Dan kita akan beralih bertanya kepada bidang rehabilitasi penjangkauan. Saat ini Rara sedang berada di ruang kerja dari Dinas Sosial sendiri Kota Palembang, dan Rara tidak sendirian. Rara sudah didampingi oleh Bapak Enos Frederick selaku bidang rehabilitasi sosial. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak selaku Katim ya Pak ya? Yang terjun langsung ke lapangan ya Pak ya, untuk menghadapi masyarakat-masyarakat di luar sana yang mungkin memiliki kekurangan dan perlu dibantu ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah ada keluh kesah sendiri yang dilakukan, yang dirasakan selama terjun langsung? Selama ini ya biasa kalau untuk keluh kesah tim penjangkauan yang ada di lapangan ya. Jadi kalau seandainya di sini kendala kita yang ada di lapangan di saat berhadapan dengan ODGJ ataupun
anak-anak jalanan. Kadang-kadang kita di sini mengalami bentrok di situ, bentrok. Tetapi alhamdulillah selama ini kita bisa atasi. Dan juga kalau seandainya untuk ODGJ, kadang-kala itu kendala kita di mana di sini masyarakat kadang-kala masyarakat melaporkan dengan kita karena masyarakat dalam arti tanda kutip mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kita ada SOP di sini. Jadi SOP-nya kalau mereka ada mereka menemukan orang terlantar ataupun ODGJ memang harus koordinasi dengan lurah, RT, RW setempat untuk kita evakuasi. Baru ke dinas sosialnya. Baru ke dinas sosial dan mereka harus buat permohonan ke dinas sosial dan kita tindak lanjuti ke lapangan. Baik Pak, kalau untuk pendekatan sendiri Kak, mungkin untuk ketemu sama ODGJ-nya itu mungkin sedikit sulit ya Pak ya, karena ada hal sebagainya itu bagaimana Pak? Iya, jadi di sini kendala kita sering yang kita lakukan di sini, sering juga pengaduan dari masyarakat yang saya bilang tadi. Jadi masyarakat di sini kalau memang seandainya ada ODGJ di situ, kadang-kala tim kita nih setiap hari dari jam 8 sampai jam 5 kita kan patroli nih. Nah, yang jadi kendala kita di saat kita contoh Mbak Rara gini, kita ada di Pelaju sementara sedang evakuasi untuk ODGJ, di saat itu juga ada laporan ODGJ-nya tidak diamankan terlebih dahulu. Kadang-kala di saat kita sudah selesai melaksanakan untuk evakuasi yang ada di Pelaju, sementara kita mau ke sana di saat itu karena di sana rupanya tidak ada lagi ODGJ-nya. Jadi itulah tadi, kalau memang selalu saya bilang ke masyarakat, SOP-nya itu di situ di kelurahan itu ada Babinsanya, Babinka Tipmasnya. Kalau mereka menemui ODGJ, orang telantar atau ODGJ, itu harus diamankan terlebih dahulu. Nah, di situ baru nanti kita ke lapangan atau kita evakuasi. Baik Pak, kalau di lapangan sendiri Pak, ada berapa jumlah personil yang diterjunkan? Jadi Mbak Rara di sini kita ada 24 personil yang ada di lapangan dengan 2 unit mobil. Itu kita setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita patroli di 14 titik sesuai dengan SOP kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk di tempat-tempat lain karena mereka seperti anak-anak jalanan, mereka kalau di sini kita evakuasi biasanya mereka sudah tahu, jadi berpindah, tetapi tidak menutup kemungkinan tempat lain. Ya, jadi itu setiap hari kita patroli dan kita selalu monitoring. Baik Pak, mungkin terakhir harapan nih Pak disampaikan kepada pemerintah pusat khususnya Pak. Harapan kita di sini itulah tadi kita di sini tidak sejak Undang-Undang 23 tahun 2017 tentang otonomi daerah itu kita biasanya kita memiliki 5 panti itu sudah dialihkan ke provinsi. Di situ mungkin sedikit harapan kita kepada pemerintah, alangkah lebih baiknya seandainya besok-besok memang kalau memang kita berkenan memang sudah ada regulasinya untuk bisa untuk pemerintah kota memiliki lagi panti-panti yang selama ini sebelum Undang-Undang 23 itu keluar itu kan kita yang kita yang diharapkan bisa kembali lagi karena kita di situ jadi enak, jadi kita kalau memang seandainya ada pengaduan dari masyarakat, jadi cepat kita baik dari evakuasi ataupun tempat penempatan kita untuk di sana mungkin ataupun juga di sini bisa juga kita di sana setelah ini kan kita bisa setting untuk pembinaan selanjutnya. Baik, mungkin terima kasih itu saja yang kita dapat bincang-bincang terkait rehabilitasi sosial ya Pak ya. Pak Enos, terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Meski sulit karena harus melaksanakan giat penjangkauan setiap hari, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para petugas. Dari sana, itu yang tadi nah. Ngapa dari itu ke tadi keluarganya mana? Dari apa tadi? Itu tadi. Mau muda.
Berbagai gerakan penjangkauan sudah dilakukan pihak Dinas Sosial Palembang. Tim penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang bersama dengan pihak kelurahan, puskesmas, dan kepolisian melakukan evakuasi terhadap salah seorang warga berinisial L yang tinggal di RT 56 di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu Palembang yang diduga ODGJ lantaran kerap membuat resah. Dalam proses evakuasi tersebut, L sempat mengamuk namun setelah dibujuk oleh suami dan petugas, akhirnya L menurut untuk naik ke mobil patroli tim penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang. Jadi ini ada pengaduan dari masyarakat di daerah Limo Ulu, yang mana pasien ini sudah mengganggu masyarakat sekitar dengan memecahkan kaca dan pasti mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kita kolaborasi dengan itu sih, ada RT, ada lurah, ada pihak puskesmas dan juga ada Babinsa untuk kita evakuasi. Berhubung di sini ada keluarga dan keluarga juga mau, setelah kita negosiasi untuk kita antarkan ke NOD Bahar untuk penanganan lebih lanjut perawatan. Ini udah pertama kali atau udah beberapa kali Pak? Ini sudah kedua kalinya. Jadi kita juga sarankan dengan keluarga, percuma aja kalau seandainya kita evakuasi sementara keluarga juga tidak proaktif ya. Karena di sini kalau saya lihat dari informasi dari keluarga, di sini pasien tersebut sudah tidak minum obat lagi, karena untuk orang-orang yang ada gangguan jiwa itu obat itu harus diminum secara kontinu, jangan sampai putus metodenya. Jadi harus kontrol keluarga, karena percuma aja kalau seandainya berapa kali pun kita antar ke rumah sakit NOD Bahar, sementara kontrol dari keluarganya nggak ada, ya percuma saja gitu. Jadi kita harapkan keluarga di sini ada proaktif. Jadi setelah mereka pulang dari rumah sakit NOD Bahar, keluarga lah yang lebih tahu untuk bisa mengontrol pasien tersebut. Lurah 5 Ulu Palembang Ahmad Apandi mengatakan, evakuasi L dilakukan atas laporan keresahan warga lantaran L kerap melempari jendela rumah warga dengan batu. Evakuasi ini sendiri adalah yang kedua kali dilakukan. Sebelumnya kami di sini mendapatkan laporan dari warga, khususnya dari Bu RT, bahwa di lingkungan RT 56 ada warganya yang sempat ngamuk di lingkungannya, melempar batu di jendela kaca dan sedikit mengganggu kenyamanan warga. Jadi Bu RT-nya melapor kepada kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas 34 Ulu untuk dilakukan penanganan, apakah harus dibawa ke rumah sakit atau dikasih pengobatan. Dan mungkin dari Puskesmas mungkin mengarahkan, karena memang sudah pernah kan, ini yang kedua kali. Jadi untuk yang kedua kali ini terpaksa diangkat lagi karena memang sudah meresahkan. Jadi kami di sini kebenaran ada dari Dinas Sosial, dari Kelurahan, terus juga dari Babin Kantimas ke sini untuk menangani ibu yang terkena ODGJ. Kerap meresahkan warga dengan melakukan pembalakan terhadap para supir truk di kawasan Talang, Jambi. 2 orang anak pang dijemput oleh tim penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang untuk dibawa ke panti sosial yang berada di Indralaya. 2 orang anak pang tersebut sebelumnya telah diamankan oleh pihak Polsek Sukarami. Enos Fredrik, Kasir Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Palembang, mengatakan berdasarkan laporan dari Polsek Sukarami bahwa ada anak pang yang sering kali melakukan pembalakan terhadap supir truk di kawasan Talang, Jambi. Dinas Sosial Kota Palembang telah menghubungi Panti Sosial Rehabilitasi Anak Peradaban dengan Hukum yang berada di Indralaya untuk membawa anak pang tersebut agar bisa mendapatkan pembinaan. Ada laporan dari
sekta keramik, bahwa ada anak pang yang sering mewalak sopir-sopir truk di daerah Talang Jambi. Jadi alhamdulillah Pak Kapolsek Pak Kanit sudah mengamankan, dan jadi Pak Kanit dari kepolisian dari Polsek menyerahkan ke dinas sosial. Jadi kita juga sudah kolaborasi, sudah menghubungi dinas sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indralaya untuk kita bawa ke sana, punya provinsi. Jadi kita bawa ke sana untuk mendapatkan pembinaan. Ditambahkan Enos, untuk jumlah anak pang sendiri banyak, namun yang tertangkap saat ini baru 2 orang. Tim penjangkauan Dinas Sosial Palembang akan rutin melakukan penangkapan anak pang lantaran meresahkan warga. Selain pelaksanaan penjangkauan, Dinas Sosial Kota Palembang juga memiliki berbagai gerakan lain yang menyentuh langsung masyarakat seperti dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1341. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Sosial Kota Palembang melakukan penyerahan kursi roda dan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Tudewa mengatakan, jika bantuan yang diberikan ini merupakan tanda peduli dan berbagi dengan sesama, diharapkan ke depan Kementerian Sosial Pemerintah Kota Palembang melalui dana APBD bisa kembali memberikan bantuan. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Pak Kadinsos menyerahkan bantuan alat dengar dan juga kursi roda kepada kalangan disabilitas berjumlah 150, dan ini kita sebagai tanda peduli dan juga berbagi dengan sesama, dan kita ingin tidak hanya kita yang sempurna tetapi mereka-mereka juga yang tidak berkecukupan juga harus kita bantu. Dan mudah-mudahan ke depan kita juga minta dengan Kementerian Sosial dan juga kita melalui dana APBD akan terus kita tingkatkan sehingga tercukupi di angka 1042 orang itu yang akan kita terus bantu mereka. Tidak hanya itu, kita juga perlakukan mereka dari sisi pelayanan di bidang kesehatan, termasuk formasi khusus, penerimaan CPNS, dan juga penerimaan P3K. Kami sudah bersurat baik itu ke Kemenpan RB maupun ke BKN agar mereka juga ada formasi khusus untuk penerimaan mereka. Bahkan kami juga bersurat kepada rumah sakit dan juga ke perusahaan-perusahaan agar mereka juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama, diterima, dan juga ketika mereka sakit ada pendamping, ada advokasi di sana sehingga mereka bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi dengan baik, saya kira. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Muhammad Ihsanul Akmal menyampaikan bantuan ini sudah dianggarkan melalui APBD sejak tahun 2023 secara bertahap. Pemberian bantuan sebanyak 50 kursi roda dan 100 alat bantu dengar kepada kaum disabilitas ini bertujuan agar mereka bisa lebih mandiri. Kegiatan ini akan terus dilanjutkan mengingat saat ini ada sebanyak 1042 orang disabilitas yang tercatat di Dinas Sosial Palembang. Terima kasih atas bantuan dari Bapak Wali Kota dan semuanya yang bekerja di Wali Kota. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga saya ucapkan terima kasih semua. Pak, mungkin dari bantuan ini seperti apa dari Dinas Sosial sendiri, Pak? Ya, bantuan ini memang dianggarkan dalam APBD secara bertahap dari 2023 dalam rangka kita memberikan pada kaum disabil biar mereka bisa mandiri. Jadi untuk tahun 2024 ini 150 kursi dan 100 alat bantu. Dan ke depan mungkin akan kita terus lanjutkan sesuai amanah dari Pak Wali Kota.
Kalau untuk data sendiri Pak, yang disabilitas tadi berapa? Ya, data kita itu ada 1042 yang sudah memang by name, by address, yang sudah kita lakukan asesmen. Itu terdiri dari 5 kategori. Ada disabil fisik, mental, sensorik, ada disabil ganda. Jadi terbagi dalam beberapa kategori. Pemirsa PAL TV, itulah tadi giat kita pada hari ini dengan tema tentang rehabilitasi sosial. Pemirsa, kita sudah di ujung acara. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Rara Episra beserta kerabat dan petugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.